Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Salamat, Linguna Latai, Salam Sahujud, Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat video penjelasan tentang filsafat esensialisme. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian esensialisme, yang dimana esensialisme adalah pandangan dalam dunia pendidikan yang mengajak kita untuk kembali pada nilai-nilai dasar atau pokok yang dianggap penting. Aliran ini percaya bahwa pendidikan seharusnya menekankan hal-hal yang paling penting dari ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan. Dalam prakteknya, esensialisme menekankan pengajaran ilmu dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum yang wajib dimiliki oleh setiap generasi. Ilmu-ilmu ini dianggap sebagai modal utama yang harus terus diajarkan agar tetap relevan di masa depan. Kata esensialisme sendiri berasal dari kata esensi yang berarti inti atau hal yang paling penting. Karena itu, aliran ini lebih mengutamakan isi daripada bentuk luar dan juga mendorong adanya pengawasan serta disiplin dalam proses belajar mengajar. Sekarang kita masuk pada konsep dasar esensialisme, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama adalah fokus pada esensi atau inti, kembali ke budaya yang lama, perpaduan esensialisme dan realisme, struktur kurikulum dan disiplin yang kuat, peran guru sebagai otoritas, dan tujuan pendidikan. Tokoh-tokoh penting dalam pandangan esensialisme ini yaitu adalah Desiderius Erasmus, John Lukács, Johann Hendrik Pestalozzi, Johann Friedrich Herbert, William Story Harris, dan juga Plato dan Aristoteles. 3R tersebut yaitu yang pertama itu reading, yang artinya yaitu membaca, yang dimana kemampuan memahami dan menginterpretasikan teks. Yang kedua itu ada writing atau teks, yang dimana artinya itu kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan dengan struktur dan tata bahasa yang benar. Yang ketiga itu arithmetic, yang dimana artinya tentang kemampuan dasar berhitung dan memahami konsep matematika sederhana. Yang ketiga itu ada peran guru, yang dimana berperan sentral dalam dominasi sebagai otoritas di kelas untuk menguasai pengetahuan dan menjadi model bagi siswa. Yang keempat itu ada peran peserta didik, yang dimana tujuannya adalah sebagai penerima pengetahuan harus menunjukkan kesungguhan dan kedisiplinan. Relevansi penguatan dasar akademik esensialisme menekankan literasi, numerasi, dan ilmu dasar yang masih menjadi tantangan di daerah Indonesia. Pembentukan karakter sejalan dengan visi pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka, standar nasional cocok dengan sistem kurikulum nasional yang mengedepankan capaian pendidikan. Relevansi penguatan dasar akademik esensialisme menekankan literasi, numerisasi, dan ilmu dasar yang masih menjadi tantangan di banyak daerah di Indonesia. Pembentukan karakter sejalan dengan visi pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka, standar nasional cocok dengan sistem kurikulum nasional yang mengedepankan upaya pembelajaran terstandar. Tantangannya tidak sesuai dengan pembelajaran aktif. Esensialisme bersifat teacher-centered, berbeda dengan pendekatan student-centered kurikulum merdeka karena kurangnya fleksibel, akomodatif terhadap kebutuhan lokal, kreativitas, dan individualitas. Ketimpangan sumber daya standar tinggi sulit diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum padat berpotensi membebani siswa dan mengurangi ruang untuk pengembangan minat. Esensialisme masih relevan untuk memperkuat dasar pendidikan dan karakter, tetapi perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 di Indonesia.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh konkret penerapan aliran filsafat esensialisme. Yang pertama itu ada kegiatan belajar mengajar. Esensialisme diterapkan melalui program yang memprioritaskan pemahaman inti pelajaran dan keterampilan sosial budaya seperti tarian tradisional. Yang kedua yaitu ada kurikulum sekolah, yaitu dirancang dengan menekankan nilai-nilai moral dan karakteristik seperti tanggung jawab dan disiplin. Dan yang ketiga itu pendekatan pembelajaran menggunakan metode yang mengutamakan keterampilan praktis seperti proyek dalam kelas yang mengaitkan pengetahuan seperti realitas sosial dan budaya sekitar siswa. One real thing you never know.